Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pembelajaran pertemuan kedua kelas 10 IPA 3 pelajaran Bahasa Indonesia materi teks eksposisi. Jadi di pembelajaran 2 ini saya melakukan pembelajaran melalui grup WhatsApp karena memang pada saat pembelajaran pertama itu menggunakan video conference, akan tetapi dari teman-teman kelas 10 IPA 3 itu hanya sedikit yang bergabung. Jadi saya gunakan media WhatsApp sebagai pembelajaran di pertemuan yang kedua. Diawali dengan salam selamat pagi dan mengingatkan kalau di hari ini akan ada kelas di pukul 10. Kemudian setelah menyapa dan mengucapkan salam, saya memberikan gambaran materi yang akan disampaikan pada pertemuan ini, yaitu mengenai struktur teks eksposisi dan aspek kebahasaannya. Setelah menyampaikan pokok materi yang akan disampaikan, langkah selanjutnya yaitu melakukan presensi atau cek kehadiran. Mereka menuliskan nama untuk mengisi presensi tanggal 28 September 2020. Setelah melakukan presensi, selanjutnya yaitu memberikan stimulus tentang materi yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu pengertian teks eksposisi. Dari sini guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik untuk menyampaikan apa yang disebut dengan teks eksposisi. Kemudian ini siswa menjawab mengenai pengertian teks eksposisi. Dan setelah peserta didik memberikan pengertian teks eksposisi, dilanjutkan guru memberikan kesimpulan mengenai pengertian teks eksposisi. Nah, di dalam pembelajaran ini juga ketika ada peserta didik yang menjawab atau memberikan pertanyaan akan mendapatkan poin keaktifan supaya mereka aktif dalam pembelajaran ini. Setelah itu baru guru memasuki materi inti, yaitu tentang struktur teks eksposisi. Dan sebelumnya guru bertanya mengenai apakah mereka sudah belajar tentang struktur teks eksposisi. Setelah itu guru memberikan penjelasan mengenai struktur teks eksposisi. Ada pernyataan umum, kemudian dijelaskan pengertiannya. Yang kedua, argumentasi. Dan yang kedua argumentasi, dan yang ketiga penegasan ulang. Setelah itu, guru bersama peserta didik menganalisis teks eksposisi yang sudah pernah diberikan atau yang tercantum dalam media pembelajaran berupa PowerPoint. Kemudian guru menanyakan kepada peserta didik tentang struktur teks eksposisi yang pertama, yaitu pernyataan umum dan tesis. Dan guru pun bertanya, paragraf yang menyatakan sebuah pendapat, kira-kira dalam 3 paragraf itu mana yang termasuk di dalam tesis. Setelah itu, guru dan siswa berdiskusi mengenai struktur teks eksposisi.
dari sini peserta didik masih ada beberapa yang belum memahami mengenai struktur teks eksposisi, karena pada saat saya bertanya mengenai struktur teks pertama yaitu pernyataan umum, masih ada beberapa peserta didik yang belum menjawab dengan tepat. Setelah itu, guru baru menyimpulkan bagian struktur teks eksposisi, yaitu tentang tesis atau pernyataan umum. Setelah itu masuk ke struktur yang kedua mengenai argumentasi. Di sini pun guru bersama peserta didik berdiskusi tentang mana sih yang termasuk dalam argumentasi pada teks eksposisi tersebut. Setelah berdiskusi, guru menyimpulkan struktur teks eksposisi yang kedua dan dilanjutkan ke struktur eksposisi yang ketiga, yaitu tentang penegasan ulang. Setelah itu, guru menyimpulkan yang termasuk dalam paragraf penegasan ulang dan dilanjutkan dengan bertanya kepada peserta didik apakah ada materi yang dibingungkan dari penjelasan tadi, dan ada beberapa yang bertanya. Nah, setelah itu, setelah guru memberikan refleksi tentang struktur teks eksposisi, guru memberikan tugas untuk menganalisis teks eksposisi yang dibagikan. Tugas ini diketik atau ditulis dan dikirim ke saya melalui chat pribadi. Setelah memberikan tugas, guru menutup pembelajaran ini dengan mengucapkan terima kasih dan mengucapkan salam. Sekian untuk pembelajaran di pertemuan kedua kelas 10 IPA 3 pelajaran Bahasa Indonesia, materi tentang struktur teks eksposisi.